rakyat. Itulah kemudian hari ini masyarakat Donggala pada pilkada kemarin memilih calon yang bukan diusung partai politik, tapi diusung oleh rakyat itu sendiri. Dalam perjalanannya tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian melihat, menyaksikan kemenangan saudara Kasman Lasa kemudian dimanai oleh partai-partai politik, menyebut dirinya sebagai satu koalisi. Ada kemenangan koalisi. Koalisi apa ini? Bukankah partai-partai politik itulah yang dulu yang menghina Kasman ketika pertama kali dia ingin maju? Mereka itulah dulu yang kemudian mencaci maki Kasman. Tapi ketika Kasman pada menang pada putaran pertama, yang rame-rame datang menyatakan dirinya sebagai satu koalisi. Koalisi apa? Kemenangan Kasman Lasa kemarin adalah kemenangan rakyat, bukan partai politik. Termasuk di dalamnya bukan kemenangan partai Nasdem. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian mungkin mengetahui bahwa putaran pertama kemenangan Kasman, satu-satunya partai yang berada di belakang saudara Kasman adalah partai Nasdem. Tapi ketika saudara Kasman menang dan jadi bupati, saya selaku ketua dan pimpinan wilayah partai Nasdem pertama kali mengatakan kepada dia, saudara Kasman, Anda tidak punya utang apa-apa kepada saya. Anda tidak punya kewajiban apa-apa kepada saya untuk membalas apa yang saya lakukan kepada Anda. Tapi saudara punya kewajiban dan punya utang kepada masyarakat Donggala untuk mensejahterakan masyarakat Donggala. Kalau berkhianat terhadap itu, maka insya Allah Partai Nasdem akan berada di garda terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap saudara Kasman. Untuk itu saya bilang sama teman-teman, satu-satunya partai yang tidak pernah menawarkan kepada saudara Kasman untuk menjadi ketua partai di Donggala adalah Partai Nasdem. Karena pertama, saudara Kasman dipilih oleh rakyat. Saudara Kasman masih pegawai negeri hari ini. Banyak semua partai politik sudah datang menawarkan kepada beliau untuk jadi ketua partai. Nasdem tidak. Tapi ketika saudara Kasman pertama kali ketemu saya hanya bilang kepada dia, Pak Kasman, kita bersaudara. Saya tidak mau Anda dipermalukan hanya karena persoalan uang. Dan saya percaya saudara Kasman punya komitmen untuk membangun masyarakat Donggala, maka bismillah, Nasdem akan berada dan semua jajaran Nasdem berada di barisan itu. Dan saya pikir saksi sejarah telah mencatat itu. Dan apapun katanya, sejarah telah mencatat bahwa satu-satunya partai yang berada di belakang saudara Kasman ketika dia maju pada pemilu kada kemarin adalah Partai Nasdem. Itu adalah kenyataan sejarah. Tapi bahwa kemudian apakah saudara Kasman, kenapa saya mendukung saudara Kasman pada pilkada kemarin? Bukan karena ingin mau mendapatkan sesuatu. Saya bilang sama Pak Kasman, saya bantu Anda, saya tidak mengharapkan apa-apa dari Anda. Kalau mau bicara proyek, mau mengharapkan proyek, berapa APBD Donggala? APBD Donggala setiap tahun paling tinggi 40-50 miliar. Saya setiap tahun kerja proyek 120 miliar. Kalau itu saya kerjakan tidak masuk akal itu. Tapi kenapa saya ada dulu sama Pak Kasman Lasa? Karena Pak Kasman Lasa satu-satunya caleg yang konsisten berjuang untuk kepentingan rakyat. Satu-satunya calon bupati yang konsisten selama 12 tahun memperjuangkan janji politik dia. Bahwa ketika pertama kali dia maju, apa gagasan dari Kasman Lasa? Kenapa saya harus banyak bicara tentang Kasman Lasa? Karena pelajaran pilkada Donggala banyak mengilhami kepada saya, banyak beri pelajaran politik kepada saya, bahwa rakyat kita hari ini, rakyat kita tidak butuh janji-janji besar. Rakyat kita tidak membutuhkan janji-janji besar, tapi kemudian janji-janji besar menjadi omong kosong, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tapi rakyat cukup diberi janji kecil saja, seperti saudara Kasman lakukan, menyiapkan kain kafan. Setiap ada saudara-saudara meninggal selama 12 tahun, dia konsisten. Setiap ada yang berduka, dia antarkan kain kafan. Setiap ada yang berduka, dia antarkan kain kafan. Hal itulah yang kemudian diingat oleh rakyat.